Halo semuanya, salam kenal. Nama gue Damskoy. Gue lagi pakai baju timnas nih. Kalau udah pakai baju timnas gini, berarti tahu kan gue akan ngebahas apa? Ya betul, gue akan ngebahas MU. Oke, sebelumnya izinin gue dulu untuk nyeritain gimana sejarahnya gue suka sama sepak bola. Oke, jadi dulu gue waktu kelas 2 atau kelas 3 SD kalau nggak salah, gue tuh pernah tiba-tiba diajak main bola sama teman gue. Tapi gue dulu di situ tuh nggak tahu kenapa kok bisa gitu loh, teman-teman gue pada ngajak gue main bola karena pada saat itu kan gue murid pindahan dari dari kota lain lah ya. Terus tiba-tiba gue diajak untuk main bola sama teman gue. Ya udahlah ya, karena juga baru kenal juga, diajak pula gitu kan, ya kenapa enggak, akhirnya gue main. Nah di situ ternyata kita itu ngadu sama anak kelas sebelah gitu loh. Jadi pride tinggi banget kan waktu itu kan, gengsinya parah. Nah pada akhirnya tuh kelas kita menang gitu, makanya gue dipuji-puji banget sama temen gue. Wah gila Damskoy, ujung tombak kita nih, kita punya ujung tombak nih sekarang nih, striker nih, boleh banyak segala macam. Nah dari situlah gue ngerasa, wah gue kayaknya punya bakat nih untuk bermain sepak bola. Nah disitulah awal gue akhirnya menyukai bermain sepak bola ya. Oke, tadi kan gue juga ada jelasin kan kalau gue tuh murid pindahan, yang notabene berarti gue juga pindahan di perumahan baru. Nah waktu itu pas gue pindah di situ, anak-anak seumuran gue tuh masih jarang. Ada lah beberapa, tapi untuk bermain sepak bola itu belum bisa. Ya dulu tuh main sepak bola minimal kan 5 lawan 5 ya, kalau 4 lawan 4 main apaan gitu. Jadi minimal 5 lawan 5. Nah pada saat itu anak-anak seumuran gue ya belum ada, sampai akhirnya lambat laun, mungkin gue kelas 4 kalau nggak salah, mulai deh tuh banyak anak-anak seumuran gue. Dan karena gue udah, yang tadi gue bilang, gue cinta bermain sepak bola di sekolah gue, akhirnya begitu ada anak-anak seusia gue untuk yang mencukupi untuk bermain sepak bola, gue ajak lah ya kan mereka untuk main juga di situ. Ya awalnya tetangga sama tetangga gitu kan, main kita hampir setiap hari lah ya, ya kayak anak-anak biasa lah ya kan. Ada yang beli bola, ada yang punya bola, ya biasanya sih kita beli bola ya, patungan ya, bola plastik. Tapi itu nggak mengurangi rasa suka gue untuk bermain sepak bola. Dan bagi gue sepak bola itu yang menyenangkan untuk dimainkan. Sampai akhirnya di perumahan gue udah mulai banyak kan, udah mulai banyak banget nih anak-anak nih. Udah bukan cuma antar tetangga nih, ada antar RT, ada antar RW. Nah disitulah kita akhirnya juga sparring sama RW sebelah, ya kan. Wah gila, bagi gue sih the best feeling ever sih bisa main sepak bola di usia segitu ya waktu itu ya. Walaupun cuma pakai bola plastik, terus nyeker, cuma gila yang namanya ngegolin itu rasanya tuh, wah the best banget deh. Apalagi kalau misalkan tim sampai menang gitu ya, rasanya pride-nya tuh, pokoknya lu kalau misalkan main sepak bola terus lu kelihatannya jago, nggak perlu yang tekniknya bagus-bagus deh, kelihatan jago aja udah dipuji-puji loh. Sumpah di Indonesia begitu. Makanya di Indonesia tuh nggak perlu, pendidikan sepak bolanya tuh nggak perlu yang bagus-bagus banget. Ibaratnya lu udah jago aja, lu udah dianggapnya hebat gitu loh. Itulah kenapa memang kesalahan sistem di pendidikan dini sepak bola Indonesia ya. Ya mudah-mudahan sih harapan gua ke depannya pendidikan sepak bola diperbaiki gitu ya. Ya tapi itu kan juga kalau ngomongin zaman dulu gitu loh, zamannya gua udah ya belasan tahun lalu, mungkin puluhan bahkan. Umur gua aja udah segitu dah. Ya harusnya sih zaman sekarang
semua orang lihat sepak bola ya udah maju ya visi misinya ya, nggak cuman sepak bola main antar kampung, antar RW dengan pengetahuan passing-passing dasar yang nggak tahu standarnya kayak gimana, terus berani untuk jadi pemain profesional gitu loh. Ya cukup lah di zamannya gua aja gitu loh, gua merasakan kehilangan arah gitu loh, mau jadi pemain sepak bola tapi nggak tahu mesti kemana, karena memang sekolah-sekolah sepak bola zaman gua dulu itu nggak menjangkau daerah gua. Jadi walaupun gua dulu suka bermain sepak bola dan ada keinginan untuk menjadi pemain sepak bola profesional nantinya gitu, tapi gua nggak tahu gua harus kemana. Jadi ya udahlah, akhirnya kecintaan ya tinggal kecintaan, nggak bisa ngapa-ngapain gitu loh. Ya harapan gue suatu saat gitu loh, dalam waktu dekat ini ada wadah atau ada tempat gitu loh untuk anak-anak yang benar-benar suka apalagi bertalenta gitu, tapi dia tahu harus kemana gitu loh. Jadi bukan cuman orang yang punya duit doang yang bisa jadi pemain profesional. PSSI harus lihat di Indonesia ini mungkin banyak banget talentanya, banyak banget anak-anak yang gila sepak bola sejak dini gitu loh, tapi ya hilang arah, akhirnya bakat sia-sia, mimpi juga gak kesampaian. Ya mudah-mudahan ya kedepannya PSSI bisa ngebangun sistem gimana caranya sepak bola itu pendidikannya bisa menjangkau ke semua kalangan. Amin. Oke, sekarang masuk ke tim sepak bola. Tim sepak bola baik di Indonesia ataupun di mancanegara ya. Kalau sepak bola sih yang gue tahu dulu ya udahlah yang kayak gitu-gitu aja ya, yang Persija lah, Persib, Persipura dan lain-lain. Nah, untuk sepak bola mancanegara pada tahun gua itu tahun 2000-an yang lagi hype-hype-nya banget tuh Liga Italia, udah pasti ya. Nah, cuman gua nggak terlalu ngikutin sama klub-klub sepak bola itu. Gue juga nggak pernah ngikutin Piala Dunia ya, namanya waktu dulu masih kecil ya gue ya. Jadi justru gue lebih tahu tentang bermain sepak bolanya dulu nih, baru tentang sepak bola sebagai hiburan, sebagai entertainment. Gue denger sih selentingan-selentingan tentang klub-klub sepak bola itu. Kalau di Italia yang tadi gue bilang lagi happening ya Juventus, AC Milan, Inter Milan, AS Roma, Fiorentina, yang kayak gitu-gitu kan. Tapi gue nggak pernah ngikutin sama klub-klub itu. Ya ada juga sih klub-klub di luar Italia ya, kayak Real Madrid, Manchester United yang pengen gue bahas nantinya, Liverpool, Chelsea dan lain-lain ya. Iya gue dengar tapi gue nggak ngikutin sama sekali waktu itu, sampai akhirnya kelas 6 SD kalau nggak salah 5 apa 6 SD gitu, gue dibeliin PS sama orang tua gue kan, PS1 waktu itu. Harusnya sih tahun segitu udah ada PS2 ya, cuman dulu gue baru mampunya beli PS1. Nah sebelum gue punya PS1 gue sering kan main di rental PS kan, tapi yang gue mainin justru bukan game sepak bola. Yang gue mainin ya kayak Crash Bandicoot lah, game-game petualangan lah, kayak game-game berantem lah, kayak Tekken, Bloody Roar, segala macem gitu kan. Nah sering gue ketemu sama orang-orang lebih gede daripada gue ya, abang-abangan lah waktu itu. Mereka tuh sering main Winning Eleven, main bola. Dalam hati gue, lu kalau main bola ya main bola gitu, main bola beneran, ngapain main di PS? Karena kan gue tahu nih keindahan main sepak bola langsung gitu kan, kesenangan main sepak bola langsung. Jadi itu kan fun banget. Kenapa lu nggak main langsung ke lapangan sama temen-temen lu? Kenapa lu
main bola tapi di PS gitu loh. Apa serunya, apa bagusnya gitu kan. Tadinya gue cuma bisa ngejudge tuh orang-orang kayak gitu tuh, abang-abangan kayak gitu tuh, sotoy, kayak ngerti aja tuh. Dia lagi ngotak-ngatik formasi kan di di Winning Eleven itu. Dalam hati gue, sotoy amat ngotak-ngotak formasi, kayak ngerti aja gitu kan formasi apa kayak gimana gitu kan. Ya udahlah ya kan, ya time skip, akhirnya gue beli PS1. Nah di situ ya sebagai anak rental, ya gue awal-awalnya main game-game yang gue tahu lah ya kan, game-game yang familiar gitu kan. Sampai akhirnya gue punya kaset bola memang. Jadi waktu beli PS itu dapat kaset bola, tapi gue nggak pernah gue mainin. Itu dapat dari tokonya waktu itu. Mungkin karena memang seharusnya Winning Eleven banyak yang make atau banyak yang mainin, jadi dikasih lah sama toko itu. Tapi kan gue udah bilang ya, gue bingung gitu sama orang-orang yang main bola kok di PS gitu loh, kenapa nggak main langsung. Nah sampai akhirnya ada tetangga gue ngajakin main Winning Eleven itu gitu loh. Karena gue ngerasa ada kasetnya, ya udah kenapa nggak main di rumah gue aja gitu loh. Akhirnya kita main lah di situ Winning Eleven dengan pengetahuan sepak bola sebagai hiburan. Gue itu sangat minim. Bener-bener gue cuma tahu tentang nama-nama klubnya aja. Gue nggak tahu ada siapa aja pemainnya di situ gitu loh. Mungkin gue cuma bisa, ya tau lah gue tentang Del Piero gitu loh, tahu tentang pemain-pemain terkenal atau ikoniknya di Liga Italia saat itu. Tapi gue bener-bener nggak merhatiin banget. Sampai akhirnya ketika gue main sama temen gue bingung gue mau pakai klub apaan ya. Terus temen gue bilang banyak di situ klub, coba lu cari satu-satu gitu kan. Ya karena gue cuma tahunya Liga Italia ya, akhirnya gue coba aja pilih salah satu gitu loh yang terkenal. Gue pakai kalau nggak salah awal itu ya Juventus lah ya, apalagi gitu loh, Del Piero pada tahun itu, buset, siapa yang nggak tahu gitu kan, tendangan gunting. Gue pakailah Juventus, bukan karena gue ngefans, karena gue cuman tahu satu-satunya pemain itu dan di klub mana itu Del Piero main gitu loh. Gue pilih gitu kan. Ya udah tuh gue pilih tuh Juventus tuh. Terus gue nungguin kan temen gue milih apaan gitu kan. Ternyata dia milih AC Milan. Begitu gue lihat pemainnya AC Milan isinya buseng. Itu ada Maldini, ada Nesta, ada Dida, ada Kakak, ada Cafu, wah segala macem lah. Gue langsung gila, ada klub dengan banyak pemain bintang, mes lah gue ya kan. Wah gila sih, tim ini kok bisa gitu loh banyak pemain bintangnya. Ya udah mulai saat itu akhirnya gue udah mulai sedikit ngerti tentang pemain-pemain yang ada di klub bola gitu loh. Karena ya akhirnya kan di situ kan gue masih cupu, temen gue udah ngerti, ya akhirnya kebantai lah gue kan. Gue kebantai, gue ada rasa nggak terima ya gitu kan. Gue punya PS-nya, gue punya kasetnya, kenapa gue bisa kalah? Udah mulai dari saat itu gue main terus tuh Winning Eleven, main sama komputer. Ya udah gue ngasah skill bermain gue ya kan di PS di Winning Eleven itu. Sampai akhirnya gue ngikutin perkembangan sepak bola yang ada di dunia ini gitu guys. Gue mulai melek gitu kan, tentang klubnya juga, tentang pemainnya juga, ngikutin tentang pertandingannya. Akhirnya gue nonton gitu loh, sekali-sekali sih walaupun gitu loh. Tapi akhirnya dari saat itu gue melek soal
pertandingan-pertandingan sepak bola khususnya di Eropa ya. Oke, sekarang masuk ke Manchester United. Kucing gue guys, namanya Pukis. Turun dulu ya. Soal Manchester United, kenapa gue pengen banget ngebahas tentang klub ini gitu loh. Disclaimer ya di awal ya, gue sebenarnya bukan fans Manchester United. Gue ini mungkin salah satu orang yang nungguin banget Manchester United bangkit men. Sumpah tahun-tahun dia berada di puncak gitu loh ya. Tahun-tahun 2000-an mungkin sampai tahun 2010-an awal. Wah gila sih, di tangannya Sir Alex Ferguson. Yang bener yang mana guys? Sir Alex lah ya. Di tangannya Sir Alex, Manchester United sih overpower. Sebenarnya pada zaman itu sih bukan cuma Manchester United doang ya yang jago. Sebenarnya ada lagi ya nama-nama lama itu kayak Liverpool, Arsenal, Chelsea, salah satunya juga MU. Bahkan di Premier League itu pernah ada sebutan The Big Four. The Big Four-nya itu yaitu mereka berempat itu gitu loh. Nah tapi di setiap klub itu punya nama ikoniknya masing-masing gitu loh. Kayak kalau ngomongin atau kayak misal kalau nyebut Chelsea, pemain ikoniknya Frank Lampard. Kalau ngomongin Liverpool, pemain ikoniknya Steven Gerrard. Kalau ngomongin Arsenal, pemain ikoniknya Thierry Henry. Nah, MU ini nih, gue nggak yakin fans MU nyebut satu nama aja yang paling ikonik di Manchester United. Karena menurut gue pribadi, di Manchester United dari belakang sampai pemain depan itu gila men, bener-bener ngaco itu. Iya bener, lu mau nyebutin siapa coba? Kalau misalkan disuruh pilih salah satu, lu mau nyebut ya tahun segitu ya udah ada Cristiano Ronaldo gitu ya contoh ya. Lu mau nyebut Cristiano Ronaldo, ya Ryan Giggs mau apain? Ryan Giggs juga bagus gitu kan. Lu mau nyebut Ryan Giggs, Rio Ferdinand itu back pertahanan kacau men, tembok gitu. Kalau lu sebut Rio Ferdinand ada Edwin van der Sar ya kan, gila itu kiper tembok juga, spesialis nepis tendangan penalti. Ibaratnya bola udah depan gawang masih bisa ketepis juga karena lumayan tinggi jangkung ya kan. Jadi pasti bingung lah fans United pada zaman itu milih siapa gitu loh. Atau semua orang di dunia ini pasti bakal bingung kalau disuruh milih siapa pemain ikoniknya Manchester United pada saat itu. Pasti bingung gitu loh. Itu saking luar biasanya gitu loh MU pada saat itu. Gue ngerasa klub ini hebat, tapi ya nggak sombong-sombong banget. Ya pasti ada lah ya kan beberapa pemain yang clash sama klub lain atau pemain di klub lain gitu loh. Tapi nggak membuat di mata gua klub ini tuh arogan atau sombong gitu loh. Ya masih di batas wajar ya, namanya dia dicolek pasti nyolek balik gitu kan. Namanya dia diusik ya pasti musik balik gitu kan. Biasa kayak gitu. Nah yang kayak gitu-gitu aja lah. Terus di zaman gua saat itu kan belum banyak tuh media sosial ya kan. Paling ada sih sebenarnya media sosial Facebook, Friendster pada saat itu. Cuman kan official account kan belum ada. Bukannya belum ada sih ya, paling cuman official account klubnya sendiri gitu. Nggak ada kayak yang pundit-pundit zaman sekarang gitu, atau official account kayak mungkin ya kalau di sekarang yang terkenal tuh Extra Time, Goal dan lain-lain gitu loh. Jadi kita nggak bisa ngelihat seberapa arogan fans klub masing-masing gitu. Tapi kan gue punya temen ya, temen gue juga beberapa waktu itu ya fansnya Manchester United, fansnya MU, dan gue nggak ngerasa ada kearoganan mereka di situ loh. Menang, oke menang, tapi nggak yang
wih menang, apa lu klub sampah lu, yang lawan-lawannya kayak gitu ya kan. Nggak ada yang kayak gitu, jadi ngebikin gua, wah ini lingkungannya bagus juga nih, lingkungan fans-fansnya MU nih pada saat itu. Nah beda sama zaman sekarang. Kalau zaman sekarang kan media sosial udah banyak banget ya kan, official account juga di luar klubnya itu sendiri juga udah banyak. Jadi kadang kita bisa ngeliat komen-komenan dari para fans klub ya. Terus yang bikin gua kagumnya lagi dari segi pelatihnya, Sir Alex gitu loh. Dia itu bisa ngambil pemain, tapi bukan dari pemain yang terkenal. Ada mungkin beberapa, tapi mayoritas tahu gua pemain yang dia ambil itu justru dari pemain itu belum terkenal banget, tapi dia bisa ngelihat dengan jeli potensinya gitu loh. Ya mungkin memang dibantu ya sama tim scoutingnya MU atau tim scoutingnya Sir Alex gitu lah. Tapi kan tetap pada akhirnya keputusan akhir ada di tangan dia gitu kan. Dia mau ambil atau enggak gitu. Nah dari situ tuh yang bikin gue kagum. Kenapa dia kok bisa ngelihat banget bahwa pemain ini akan menjadi sesuatu nantinya. Ya yang paling sukses sih menurut gua CR7 ya, siapa lagi gitu loh. Dia ketemu sama Sporting Lisbon waktu itu, dia ngeliat CR7 gacor parah, langsung diambil sama Sir Alex. Ya udah, habis itu dia jadi pemain yang semakin mateng, semakin jago. Ya akhirnya jadi salah satu GOAT ya di antara dua. Masih banyak perdebatan GOAT yang sebenarnya Messi atau CR7 ya, tapi gue nggak ngurusin ya, bodo amat lah. Ya walaupun gue bukan fansnya MU waktu itu ya, tapi kan di Champions League sering ketemu ya kan klub-klub Italia sama klub-klub Liga Inggris gitu. Jadi gue tahu gimana dahsyatnya MU ya, walaupun memang trofi Liga Championnya MU masih belum sebanyak klub-klub lain ya. Tapi dari gua ngeliat mereka isi pemainnya juga bagus-bagus ya, gua akhirnya juga ngikutin sama perkembangan Manchester United. Ya itu sih memang yang gua tahu sebatas kalau misalkan Premier League mulai, kita udah tahu aja siapa yang bakal juara gitu. Bahkan MU zaman dulu hampir mirip kayak City di 2 atau 3 musim terakhir gitu. Tinggal nunggu menang doang. Walaupun sempet ketinggalan atau sempet seri gitu, pada akhirnya menang tuh klub. Serius. Karena ada kan yang namanya Fergie time. Kalau Sir Alex sudah nunjuk jam tangan tuh waktunya harus cetak gol gitu, dan bener loh bisa begitu. Gue juga bingung kenapa bisa begitu. Ya mungkin memang pemain udah tahu kalau misalkan MU main gak bener atau kalah bakal dikeramasin sama Sir Alex di ruang ganti. Jadi mereka kalau misalkan Sir Alex sudah nunjuk jam tangan, nah udah deh tuh langsung berubah deh tuh, langsung semua pemain bola dikejar sana sini, lari, passing, gol aja tiba-tiba. Oke, jadi itulah yang bikin gue ingin melihat Manchester United bangkit lagi. Karena kalau melihat MU sekarang benar-benar gue ngerasanya tragis ya. Kok bisa gitu loh, klub yang dulu sehebat itu jadi klub yang mau seri aja susah. Mau seri aja susah, apalagi mau menang. Jadi klub yang nggak bisa diprediksi gitu loh. Kalau lawan klub gede yang tadinya kita udah nyangka kalah, ternyata seri atau menang. Lawan klub kecil yang kita ngerasa wah udah pasti menang, ternyata seri kalau nggak kalah.
sedih deh pokoknya deh. Oke, sebelumnya gue juga mau disclaimer lagi ya, pengetahuan gue soal sepak bola juga sebenarnya nggak sehebat pundit-pundit yang lo tonton di YouTube biasanya gitu loh, yang tahu banget soal sejarah, yang inget banget tentang pemain-pemain zaman dulu, segala macem. Jadi ya gue akan mencoba lah nantinya gitu loh, kalau misalkan YouTube ini rame, gue akan mencoba untuk ngegali atau mencoba inget-inget lagi tentang sejarah sepak bola. Tapi kan untuk video ini nantinya gue bakal terus-terusan ngebahas tentang MU. Jadi ya izinin gue untuk ngebahas tentang MU secara dasar aja dulu ya. Nah, jadi abis ini gue akan ngebahas tentang MU di akhir-akhir ini. Oke, sekarang MU lagi dilatih sama Amorim. Di musim pertamanya Amorim, gue ngerasa Amorim layak dikasih kesempatan. Kenapa? Karena dia nggak dikasih waktu dan nggak dikasih budget juga mungkin ya pada musim pertamanya untuk beli banyak pemain yang sesuai dengan formasinya dia atau yang cocok lah sama strateginya dia gitu. Dia tuh datang dengan pemain yang udah ada, yang udah ditinggalin sama pelatih sebelumnya, Erik ten Hag ya kan. Jadi dia nggak punya banyak pilihan untuk masukin line up sesuai dengan apa yang dia mau. Dia cuman tinggal masukin pemain yang udah ada aja gitu kan. Nah jadilah MU yang lu lihat di musim lalu hampir terdegradasi. Itu atas bawah sama Tottenham. Tapi amazingnya memang sempat masuk ke final European League. Aduh susah banget nyebutnya. Itulah ya kan, lawan Tottenham juga yang sama-sama di dasar klasemen, lo bayangin. Dan akhirnya di final kalah. Oke, dan di situ gue masih ngerasa ya udah lumayan. Dari segi dia bisa mencapai final lumayan, tapi dari segi dia di dasar klasemen ya mau gimana lagi, ya kan? Karena memang pemain yang ada mungkin belum cocok sama strateginya dia. Makanya gue mencoba untuk ya udah lihatlah di musim depan gitu loh, dengan harapan dia beli pemain yang sesuai sama yang dia mau. Nah di situ gue sempet gregetan tuh, kok klub-klub lain udah pada mulai belanja pemain, ini orang anteng-anteng aja gitu kan. Kayak Arsenal udah beli apa, Chelsea udah beli apa, Liverpool aja yang udah juara aja masih nafsu beli pemain. Kok ini pelatih dasar klasemen anteng-anteng aja gitu kan. Sampai akhirnya memang di akhir-akhir transfer window baru deh tuh kelihatan pemain-pemain yang join ke MU. Itulah ada Buemo, ada Cunha, sampai terakhir Sesko. Enggak deh, Sesko nggak terakhir deh. Ada tuh si kipernya tuh si Lamens. Bukan Leman, saya Lamens. Itu pun belum dimainin sampai sekarang. Donnarumma aja udah dimainin, ini belum dimainin. Mau ngapain? Udah beli itu kan nggak dimainin. Kadang aneh juga gitu loh. Ya sampai akhirnya di akhir-akhir pertandingan ini hasilnya bagi gua aja belum memuaskan gitu loh, apalagi bagi fans MU. Lawan Fulham masa seri, harus kan bisa menang ya kan, malah dia seri. Lawan Arsenal tuh gue lumayan tuh ada harapan tuh, karena gue ngeliat bisa juga gitu loh ngimbangin Arsenal ya, walaupun akhirnya kalah.
Tapi kalahnya juga gue ngelihatnya golnya Arsenal itu nggak bagus-bagus banget. Ini yang nantinya akan gue bahas di YouTube channel gue ini beberapa konten ke depan ya. Gue akan terus ngebahas setiap MU abis main apa aja kekurangannya dan gimana harapan fans MU ke depannya gitu loh. Apakah masih layak untuk lu menjadi fans MU atau mendingan ya udahlah lu cari klub lain aja dulu gitu kan untuk menghibur diri daripada setiap minggu lu ngeliat klub kesayangan lu mainnya gitu-gitu aja. Itu sih yang akan gue coba bikin kontennya. Ya semoga nanti ada perbaikan juga di sisi guanya ataupun dari sisi MU-nya gitu loh, biar selalu ada konten gue juga. Oke, segitu dulu konten gue kali ini. Ya jangan lupa like kalau suka, subscribe juga kalau berkenan, dan jangan lupa komen apa aja yang pengen dibahas di next kontennya. Bolehlah mengenai MU ataupun mengenai yang lain, biar ada perkembangan juga di channel ini. Terima kasih sekali lagi. Bye. Oke, kemudian ya udah lambat laun, lambat lah.